Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunda dimanapun berada. Senang sekali saya hari ini bisa menyapa sahabat Bunda dimanapun berada. Dan hari ini Bunda ingin sharing dan berbagi tentang salah satu cara yang mungkin bisa kita pakai, insya Allah ya. Insya Allah bisa kita pakai untuk membantu anak-anak kita di dalam merubah perilakunya atau membantu mereka mengatasi masalahnya, gitu lah, seperti itu ya. Jadi khusus untuk anak-anak, karena kita akan bicara tentang play therapy. Nah, jadi penasaran kan sahabat Bunda bagaimana play therapy itu? Nah, simak terus videonya. Jadi sahabat Bunda, kalau kita berbicara tentang terapi bermain bagi anak-anak kita dalam membantu mereka untuk mengatasi persoalan-persoalan anak, itu karena terapi bermain itu merupakan cara anak untuk berkomunikasi secara alamiah. Jadi bagaimana kita bisa menemukan pola dan kekhasan anak-anak itu yang natural, yang alami di dalam situasi bermain. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam terapi bermain. Ada 3 elemen penting yang perlu kita pahami bersama di dalam menjalankan terapi bermain. Yang pertama adalah keselarasan. Kemudian kedua adalah penghargaan positif, tapi tanpa syarat ya. Jangan kita menganggap wah anak itu harus seperti saya gitu, tidak. Jadi penghargaan positif tanpa syarat. Dan kemudian satu lagi itu adalah empati. Kita bisa menunjukkan empati kita kepada anak kita gitu. Dan ini akan sangat berpengaruh, 3 hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan terapi bermain yang kita jalankan. Kalau kita melihat ya, Bunda tadi lupa menjelaskan bahwa kalau yang namanya terapi itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan sedemikian rupa dan itu dilakukan secara kontinu, berulang, dengan mengevaluasi setiap perubahannya dan melakukan pemantapan lagi gitu sampai tujuan daripada tujuan dari persoalan yang ingin kita selesaikan itu tercapai. Misalkan anak yang tantrum jadi lebih tenang, atau anak yang tidak bisa mengekspresikan emosinya menjadi lebih bisa tenang, lebih bisa untuk mengungkapkan emosinya gitu, bisa mengekspresikan emosinya. Ya kalau target-target itu sudah tercapai, maka ya sudah berhasil kita menjalankan terapi bermain itu gitu. Jadi kita sangat penting sekali memberikan 3 hal ini untuk bisa mendapatkan atau mencapai tujuan kita tersebut. Nah, jadi kalau kita ingin menerapkan terapi bermain ini, kita harus paham betul bahwa yang muncul pada saat kita menerapkan itu adalah jiwa anak kita, bukan jiwa dewasanya kita. Misalkan ya Bunda nih udah dewasa gitu, jadi ketika bermain agak kaku kan, oh iya main mobil-mobilan ya, bukan seperti itu. Tapi kita memang langsung menunjukkan jiwa anak kita, sisi kekanak-kanakan kita itu di depan anak yang akan kita bantu gitu. Jadi tidak boleh ada batasan kekakuan perilaku dewasa ya, apa bahasanya ya, seperti itu. Jadi artinya perlu menunjukkan sikap yang sangat natural untuk bisa bergabung, join bersama dengan anak dalam situasi bermain. Dan itu hal penting yang perlu kita pahami bersama. Apalagi kalau kita menggunakan teknik terapi bermain itu yang berpusat pada si anak ya. Jadi berpusat pada si anak atau pada klien gitu bilang ya. Kalau orang psikologi, konselor, psikolog itu bilangnya klien ya. Tapi kalau itu berpusat berdasarkan anak kita harus betul-betul bisa menciptakan suasana yang natural sehingga kita bisa menemukan pola bermainnya dia. Nah, jadi karena sikap naturalistiknya anak itu akan keluar ketika dia mampu menemukan gelombang yang seimbang, yang sesuai di dalam permainan tersebut. Nah, itu perlu dicamkan. Ketika kita menjalankan terapi bermain untuk anak kita dalam membantu mereka mengatasi persoalannya, itu ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami bersama ya. Misalkan satu, itu membangun hubungan yang hangat dengan mereka, bersahabat ya. Sesegera mungkin kita perlu melepaskan ego kita, aturan-aturan diri kita, sehingga kita bisa membangun hubungan yang hangat dengan anak kita. Keinginan untuk mengatur dia itu kita lepaskan semuanya. Jadi kita harus terima anak apa adanya gitu ya. Kita tidak berharap dia harus seperti keinginan kita, itu tidak boleh. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu kita lakukan. Setelah mengembangkan hubungan yang hangat, kita perlu terima dia apa adanya. Jadi tanpa menuntut dia harus seperti kita. Nah, kemudian biarkan anak mengekspresikan dirinya secara bebas sehingga terbangun hubungan yang permisif. Misalkan dia
main suka hatinya dia lah, suka hatinya dia bisa bermain, kemudian dia bisa menggunakan apapun yang dia inginkan, sekalipun kita nggak suka, sekalipun menurut kita itu nggak benar gitu, nggak boleh diintervensi. Biarkan dulu anak bermain dan kita ikut saja dalam aturan-aturan permainan yang dia bangun tersebut, dan kemudian nanti kita akan lihat bahwa anak itu akan menunjukkan sikap permisifnya. Jadi dia akan dengan lebih leluasa, dengan nyaman mengundang kita untuk join bersama mama, ini untuk kamu, atau kakak ini untuk kamu ya, kamu jadi ini. Nanti dia akan berbagi tugas dengan kita, jadi kita akan dia tempatkan seperti apa, atau kita jadi bagaimana harus memerankan bagian di dalam permainan yang dia mainkan itu gitu. Jadi kita ikutin dulu saran-sarannya dia, aturan-aturan yang dia bangun dalam sistem permainan yang dia buat untuk kita bisa masuk. Nah, berikutnya apa? Ketika kita sudah masuk ke dalam pola permainan anak, kita harus berusaha untuk membantu anak mengenali perasaannya, sehingga kita bisa merefleksikan perasaan itu kembali ke anak, dan anak bisa paham akan perasaan itu. Contoh misalkan ketika dia tidak bisa memainkan permainan yang dibuat itu sesuai dengan ekspektasinya, dia menjadi geram, atau dia menjadi sedih, atau dia menjadi marah. Nah, kita boleh membantu gitu. Apa yang adik rasakan? Kenapa adik kok ekspresinya berubah ya? Ada apa? Kok ini nggak bisa naik ya? Misalkan mobil-mobilan atau balok misalkan. Kok ini jatuh terus ya? Adik kok nggak bisa nyusun ya? Jatuh terus ya? Atau puzzle gitu misalkan. Nggak ketemu-ketemu gitu bagian puzzle-nya. Jadi dia mungkin jengkel atau bosan. Jadi kita bilang, loh adik, apa yang adik rasakan? Kenapa ini puzzle-nya tidak dipasang lagi gitu misalkan. Jadi ketika anak ditanya, dia akan bilang, dia akan menyampaikan perasaannya. Nah, kemudian kita refleksikan kembali, oh adik sedih ya, oh adik lagi nggak seneng ya, oh adik marah ya karena puzzle-nya nggak ketemu misalkan, oh atau baloknya jatuh, iya. Terus harus bagaimana kita ya supaya tidak jatuh? Mari kita susunnya secara perlahan. Nah, mungkin seperti itu. Ketika kita mengekspresikan, merefleksikan kembali, maka anak akan paham, oh ternyata marah saya itu karena baloknya itu tidak bisa saya susun dengan baik gitu. Jadi dia punya wawasan akan ekspresinya, dan harus bagaimana dia menghadapi emosi itu, dia sedang belajar. Yuk, dengan bahasa kita tadi, yuk kita susun dengan tenang, dengan perlahan, sehingga baloknya bisa tersusun rapi dan tidak akan jatuh lagi ya. Yuk kita berusaha bersama-sama. Nah, gitulah kira-kira ya bunda dan teman-teman semuanya. Kemudian berikutnya, pertahankan dan komunikasikan rasa hormat kita. Jadi kita perlu menyampaikan rasa hormat kita ketika dia sudah menentukan pilihan dan mencoba untuk menyelesaikan persoalan tersebut gitu. Ketika anak sudah memulai untuk memecahkan persoalan itu, kita mencoba untuk menyampaikan, wah usaha dan kerja keras kamu ternyata sampai sejauh ini membuahkan hasil, dan itu adalah usaha terbaik kamu. Pertahankan dan ayo kita lakukan lagi kembali. Insya Allah kamu akan mencapai susunan yang kamu inginkan. Nah, seperti itu misalkan. Jadi sekalipun itu jatuh kembali, kamu benar-benar bisa berusaha untuk bisa mendapatkan susunan yang kamu inginkan. Atau kamu bisa menyelesaikan puzzle ini dengan baik karena usaha dan kesabaran kamu sayang. Misalkan seperti itu ya bunda. Kemudian biarkan anak yang memimpin gitu. Jadi jangan kita yang ini dulu, nggak boleh. Jadi anak yang memimpin dalam situasi bermain. Saya mau pasang ini dulu deh, sekalipun itu tidak berurutan, sekalipun itu bukan tempat yang benar, nggak apa-apa, biar anak belajar dari setiap ketidakcocokan yang dia ambil dalam langkah permainan tersebut. Jadi kita dengan sabar coba untuk mengikuti dan membantu dia untuk merefleksikan hal tersebut. Nah, kemudian apa nih? Kecepatan dalam terapi bermain itu bergantung pada proses. Jadi kita tidak bisa memburu anak untuk bisa menyelesaikan sesi terapi bermain itu secara sesegera mungkin, tidak. Jadi biarkan anak larut dalam permainan yang dia mainkan. Kalau anak mengatakan atau menyudahi sesi tersebut, biarkan anak yang memutuskan untuk ini sudah gitu, ini udah selesai begitu. Jadi baru kita sesinya berakhir. Dan yang terakhir yang perlu kita lihat bersama adalah tetapkan batasan hanya jika diperlukan untuk melabuhkan terapi pada kenyataan. Misalkan anak
marah-marah yang begitu kuat gitu ya, sampai semuanya dihancurkan, semuanya mau diberantakin karena dia mungkin sudah kehilangan kesabarannya untuk bisa menuntaskan itu. Nah, kita boleh tetapkan, oke, untuk hari ini abang atau kakak atau adik selesai dulu ya bermainnya. Insya Allah nanti kalau adik sudah tenang, sudah kumpul tenaga lagi, kita boleh bermain lagi. Karena mungkin kamu sudah kelelahan sehingga kamu tidak bisa mendapatkan susunan balok yang kamu inginkan. Boleh kita istirahat dulu ya. Itulah cara kita mengakhiri atau menetapkan batasan bahwa ini waktunya sudah boleh kita akhiri, karena anak-anak belum bisa untuk menetapkan batasan dia sendiri, dan itu membuat dia jadi keluar dari zona nyamannya dia. Jadi kadang-kadang ketika anak mencoba dengan usaha terbaiknya namun mereka belum bisa mencapai pada level yang kita harapkan, tidak perlu berkecil hati karena terapi bermain itu bergantung pada proses. Jadi anak-anak itu akan membutuhkan waktu dan masa yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda. Jadi kita harus sangat memperhatikan proses. Jadi sahabat bunda, kalau kita menggunakan salah satu cara ini untuk membantu anak-anak kita atau klien kita, kita harus menggunakan media gitu. Medianya adalah alat mainan gitu. Itu bisa apapun ya yang dapat kita membantu kita di dalam menjalankan terapi bermain ini. Jadi terkadang dalam memilih mainan kita perlu melihat beberapa hal yang akan mempengaruhi kita di dalam menggunakan mainan-mainan tersebut untuk membantu kita melakukan tugas kita. Nah, gitu. Misalkan ya, mainan itu bisa mengekspresikan perasaan anak. Kemudian mainan itu tidak membuat anak membatasi ruang geraknya, gitu ya. Artinya anak bisa bebas berekspresi dengan media tersebut, gitu. Jadi tidak membuat dia ini sulit, gitu ya. Tidak. Kemudian bisa membantu kita untuk mengembangkan wawasan anak dan membangun pemahaman terhadap refleksi perasaan nanti yang akan kita lakukan gitu. Jadi mereka bisa paham dengan mainan-mainan yang berperan sebagai simbolis untuk membantu anak kita memahami atau membangun pemahamannya terhadap refleksi perasaan yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang kan anak kalau kita menjelaskan itu dengan usia tertentu mereka tidak paham untuk. Jadi dengan simbolisasi dari mainan mereka akan menemukan pemahaman sendiri berdasarkan simbol tersebut. Dan ketika kita merefleksikan, kita akan tahu bahwa anak ini sudah paham atau belum melalui media mainan tersebut. Jadi kita harus lihat. Dan tentunya mainan yang kita pilih itu bisa kita operasikan, yang paling penting gitu. Kita tahu cara memainkannya, kita tahu rule apa yang harus kita bangun ketika kita memainkan mainan tersebut bersama dengan anak. Dan tentunya aman tuh anak, tidak membuat itu menyakiti anak. Nggak boleh dong, misalkan itu berbahaya bagi dia gitu ketika dia mencoba untuk bebas berekspresi, jadi itu membuat bahaya bagi dia. Jadi nggak boleh kita memilih sembarangan. Yang kita punya tujuan, setiap mainan yang kita pakai itu punya tujuan untuk membantu kita di dalam sesi tersebut. Tidak terbatas, misalkan apakah mobil-mobilan boleh atau nggak boleh? Boleh, mobil-mobilan boleh, puzzle boleh, balok boleh, atau kadang-kadang kita bisa menggunakan painting ya, mewarnai, atau kita bisa anak menggambar bebas gitu tanpa ada pola. Silakan saja anak mengekspresikan perasaannya dengan caranya dia, atau bahkan membuat bentuk-bentuk tertentu, atau bisa saja untuk anak yang belum terbuka ya, untuk yang lain belum terbuka kita bisa berperan untuk membantu dia membimbing dia. Contoh ya, misalkan kalau abang mau bicara, abang cukup mengangguk saja apabila kamu belum ingin bersuara, misalkan seperti itu. Atau kamu boleh menunjukkan jempol kamu dulu, misalkan seperti itu. Kalau kamu oke, setuju, kamu boleh tunjukkan jempol kamu dulu, begitu ya. Jadi ketika kita bertanya apakah ini boleh mama taruh di sini atau kakak taruh di sini gitu ya, dia akan menganggukkan kepala, ya bagus, kita akan kasih reward seperti itu, dan mainan tersebut kita taruh. Nah, kita boleh kasih clue di awal atau pengarahan di awal
bukan pengarahan sih, semacam apa ya, kalimat sugestible, di mana itu akan membantu anak untuk menyusun secara perlahan sikap dia dan membangun keberanian dia gitu. Setelah mobil ini selesai tersusun dengan rapi atau terparkir di parkiran ini, maka abang akan mengatakan iya setiap kali kita berbicara, misalkan seperti itu. Setiap kali saya bertanya, jadi misalkan kita bertanya tentang hal-hal yang kemungkinan ada di sekitarnya dia. Contoh, abang suka makan apa buah, misalkan dia akan menganggukkan. Kita ambil satu mobil, kita taruh, oh hebat. Berikutnya, abang suka makan apa misalkan coklat gitu ya, kita ambil mobilnya, kita taruh lagi ketika dia menganggukkan. Nah sampai itu, wah hari ini parkiran mobil kita sudah selesai, sudah penuh semuanya. Jadi karena parkiran mobilnya sudah penuh, berarti abang sudah berani mengucapkan iya gitu ya. Jadi secara perlahan anak akan belajar untuk menyusun keberaniannya sendiri atau membangun keberaniannya sendiri. Jadi penting sekali memilih alat-alat permainan yang memang mendukung kita di dalam membantu penyelesaian masalah anak. Ya, untuk menjalankan terapi bermain ini, kita perlu memperhatikan beberapa langkah gitu atau tahapan-tahapan. Untuk tahapan awal, tentu tahapan membina hubungan, atau ya ada yang mengatakan itu tahap pemanasan ya, membina hubungan. Saya lebih senang mengatakan itu tahap pertama itu membangun hubungan dengan anak, membangun keselarasan dengan anak, di mana kita sebagai terapisnya, apakah orang tuanya, itu adalah waktu kita untuk mencoba mengarahkan diri kita, menemukan pola peran di dalam permainan yang akan kita mainkan bersama dengan anak. Ya kembali lagi bahwa permainan tersebut bukan kita yang menjadi pengontrolnya, tetapi anak sepenuhnya mengontrol permainan tersebut. Namun kita berperan dan menyesuaikan diri di dalam pola yang dia bangun, yang dia bentuk di situasi tersebut, sehingga kita bisa secara perlahan membuat anak itu juga akhirnya nanti anak akan join dengan apa yang akan kita lakukan gitu tanpa mereka sadari, karena kita sudah masuk secara permisif ke dalam situasi yang membuat anak itu nyaman sehingga mereka tidak menolak. Nah kalau tahapan ini sudah bisa kita masuk ya, kita sudah mulai mengenal bagaimana anak di tahap awal, maka kita bisa masuk ke tahap berikutnya gitu. Nah pada tahap yang kedua ini disebut tahap agresif. Kenapa? Kadang-kala ketika kita mencoba untuk memahami perilaku anak atau kadang mengakses perasaan-perasaan anak gitu ya, ada mungkin situasi-situasi yang membuat anak mengekspresikan emosinya, membangun sebuah tingkah laku ya, ini cenderung membuat anak itu lebih reaktif gitu. Jadi kadang-kala mereka menolak atau keluarnya perilaku atau emosi yang spontan, apakah itu marah dengan suara yang besar atau memukul atau menyakiti dirinya sendiri atau bahkan merusak mainan yang dia mainkan, bisa saja ya. Pada fase ini anak akan menunjukkan sisi-sisi emosinya sebagai sesuatu yang tidak bisa dia kontrol, sebagai sesuatu yang menunjukkan poin persoalannya gitu. Jadi kita bisa belajar dari fase ini, kita bisa menemukan bagaimana pola ekspresi perasaan anak, kemudian apa saja emosi-emosi yang muncul, bagaimana tingkah laku dan bahasa tubuh yang ditunjukkan dalam mengekspresikan perasaan tersebut, dan apa yang sangat mengganggu anak sehingga itu merusak tatanan diri dia, merusak perkembangan emosinya dan lain sebagainya. Di tahap ini kita betul-betul dapat memahami persoalan anak kalau kita bisa dengan sabar mengamati ya, menganalisis dari setiap mikro perilaku yang muncul pada diri anak. Nah, kalau ini berhasil kita lakukan, maka kita akan masuk ke tahap berikutnya. Tahap regresi ini kita akan coba membangun keterikatan. Kita akan coba membangun identitas pada diri anak, atau fase penyembuhannya itu si anak akan kita coba bentuk gitu. Kayak tadi ketika dia sudah mulai menunjukkan dia ketidaksabarannya, amarahnya yang besar, kemudian mungkin perkataan verbalnya yang mendukung ekspresi perasaannya. Nah kita bisa secara perlahan membimbing dia untuk
mengekspresikan emosinya, dan kemudian dia bisa menata tingkah lakunya, bisa menata emosinya secara bertahap gitu. Jadi di dalam situasi bermain nggak boleh keluar dari situasi tersebut gitu, tetap dengan peran-peran itu gitu, dengan peran-peran yang sudah ditentukan di dalam proses bermain itu tadi. Jadi kita harus lebih lihai melihat itu sendiri, nggak boleh. Oh ya, dalam Bunda lupa ya, ini mengingatkan bahwa di dalam kita bermain dengan anak tidak boleh ada gangguan-gangguan lain yang ikut berkontribusi gitu. Jadi misalkan nih ikut mengintervensi gitu ya, nggak boleh gitu. Jadi kita harus berdua dengan anak saja. Kalaupun ada orang yang mengamati dan kita melihat anak itu tidak nyaman, lebih baik tidak. Ambillah ruangan yang privat, yang menyediakan ruang privasi untuk anak, dan kita menjalankan situasi yang nyaman tersebut, sehingga anak tidak merasa terganggu atau dia bahkan mendapatkan intervensi secara tiba-tiba dari orang yang tidak dia sangka, yang bahkan mungkin belum bisa dia terima di dalam proses bermainnya dia. Nah, jadi kalau itu terjadi, rusaklah tatanan proses terapi kita. Jadi itu perlu dipastikan, mau kita mainkannya di sekolah, di rumah, jadi pastikan bahwa kita hanya berdua saja dengan dia gitu. Kalaupun ada orang lain yang masuk dalam sesi terapi itu kita sudah mendapatkan penerimaan dari si anak bahwa si orang tersebut boleh join atau bisa menjadi observer saja di samping kita gitu. Tapi kalau anak tidak setuju, dan itu kita harus menghargai apa yang anak pilihkan, gitu ya. Nah, tahapan terakhir dari terapi bermain yang kita jalankan adalah tahapan penugasan akhir atau tahapan pengakhiran, boleh kita sebut seperti itu. Nah, kapan kita boleh mengakhiri sesi terapi? Ketika kita sudah melihat anak mampu menunjukkan misalkan pengendalian diri, mampu mengekspresikan emosi yang tepat, kemudian memiliki perubahan sikap dari sebelum diterapi dengan sesudah diterapi. Maksudnya perubahan sikap itu ya lebih kepada pencapaian tujuan akhir dari sesi kita. Jadi bukan perubahan sikap yang memang tidak sehat, tidak, tapi lebih kepada anak mampu menyediakan dirinya untuk bisa lebih beradaptasi gitu dengan situasi dan perasaan yang terbangun pada diri dia. Nah, kalau itu sudah kita capai, tinggal kita perkuat diri anak, kemudian kita berikan reward yang positif, kemudian kita berikan penguatan pada diri anak dan keyakinan akan apa yang dia capai tersebut sebagai penutupan kita, sehingga anak benar-benar yakin dengan apa yang dia capai. Kalau kita sudah merasa bahwa anak mampu memahami itu dan itu secara natural hadir dalam diri anak, maka sesi boleh kita akhiri. Namun untuk biasanya kita bisa menyelesaikan sesi terapi ini butuh waktu, dan setiap anak itu memiliki fleksibilitas proses yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh membandingkan atau mengkomparasikan antara satu anak dengan anak yang lain, sekalipun kita menganggap bahwa persoalannya mungkin menurut kita itu lebih ringan ini daripada anak yang lainnya. Tidak boleh ada perbandingan seperti itu, karena kembali lagi prinsip yang perlu dibangun adalah kita perlu melihat secara natural apa yang ditunjukkan oleh anak dan potensi anak itu sendiri. Nggak boleh ada pengkondisian diri kita untuk melihat anak berdasarkan keinginan kita. Jadi kita perlu melihat anak itu apa adanya. Nah, biarkan mereka berproses menjalani itu secara natural, dan mereka akan menemukan hasilnya secara natural juga dan alami, dan itu akan lebih bertahan untuk mereka, dan itu akan sangat berkesan bagi mereka. Dan ketika ini bermakna bagi diri mereka, ini adalah proses yang tidak akan pernah hilang dalam hidup mereka. Ketika kita berhasil menemukan itu pada diri anak, anak pun akan belajar hal-hal baru nantinya. Tanpa adanya kita, proses ini membekali dia terhadap bagaimana dia menyelesaikan sebuah persoalan dalam dirinya, dan itu membelajarkan anak terhadap sesuatu di masa depan. Nah, jadi kita perlu sabar, dan kita berpikir bahwa satu kali pertemuan itu sudah cukup. Tidak, terkadang kita harus melakukan lebih dari 5 atau 10 kali pertemuan, bergantung kesulitan dan kemampuan anak di dalam menjalani proses itu sendiri. Dan yang paling penting adalah kita bisa memahami itu berdasarkan
kondisi alamiah yang tercipta gitu. Jadi bukan karena keinginan kita untuk membangun atau menciptakan sebuah situasi-situasi yang di luar keinginan anak. Kalaupun di dalam sesi itu kita berperan untuk membantu anak untuk memahami apa yang dia rasakan, tapi bukan berarti kita mengambil alih ya, mengambil peran sepenuhnya terhadap proses tersebut. Itu tidak boleh dilakukan. Nah, jadi dalam melakukan sesi terapi bermain ini ada beberapa hal yang memang kita perlu pertimbangkan juga untuk keberhasilan itu. Jadi minimal kita punya apa ya, kit ya, atau buku evaluasi, dan kita bisa mencatat setiap tahap yang kita lakukan dengan anak, setiap proses yang kita jalani dengan anak kita bisa mencatat di buku tersebut, sehingga kita tahu betul perubahan-perubahan secara detail, perubahan-perubahan dari sikap, perubahan dari verbalnya mereka, dari bahasa mereka, pemahaman-pemahaman baru yang terbentuk, kemudian rule yang terbangun, atau bagaimana proses itu berjalan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi perlu ada satu buku catatan gitu ya, buku catatan proses terapi. Dan kalau sangat mungkin ya, kalau bisa itu video gitu, video. Jadi dengan begitu kita akan secara detail melihat ya secara langsung bagaimana si anak berproses. Namun kembali lagi, ketika anak merasa tidak nyaman dengan adanya kamera di depannya ya, dengan kita merekam, apabila anak tahu kita merekam dia nggak nyaman ya, kembali lagi kita tidak bisa menggunakan itu. Nah, kalaupun kita ingin mencatat ya, kita perlu untuk membuat anak memahami tujuan kita mencatat proses tersebut dengan baik. Yaitu kembali lagi pada kecakapan kita masing-masing. Ada orang-orang yang mencatat di dalam proses terapi, ada orang-orang yang mencatat setelah proses terapi. Tapi ya kembali lagi itu akan banyak faktor ya, tergantung kita sendiri. Kalau kita mampu mengingat secara detail ya nggak masalah kita mencatat setelah sesi. Tapi kalau kita tipe yang mudah lupa dan kita tidak mampu untuk mengkoordinir memori kita sehingga kita ingat setiap detail proses yang kita lalui, ya ada baiknya kita mencatat di situ, atau bahkan kita punya teman yang bisa membantu kita untuk mencatat itu. Nah, ya, selain merekam suaranya atau merekam videonya misalkan seperti itu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian situasi tadi, dan orang-orangnya, bahasa yang kita pakai, dan juga bagaimana kita mengkondisikan orang-orang di sekitarnya. Kalau ini yang melakukan adalah orang tua, bagaimana kakak atau saudara-saudara yang lainnya itu bisa mendukung kita dalam proses terapi. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu dikondisikan dengan keluarga supaya mereka itu tidak mengacaukan proses yang sedang kita jalani gitu ya. Jadi kadang-kadang sangat berpengaruh ya proses yang kita jalani itu dengan kondisi lingkungan yang terbangun setelahnya, terutama dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah. Jadi keluarga merupakan salah satu faktor utama yang akan membantu kita mencapai hasil terapi yang maksimal. Jadi kalau konselor dan psikolog yang menjalankan sesi ini, dia perlu juga membangun sesi konseling dengan orang tuanya sehingga mereka paham apa yang kita lakukan dan bagaimana anak berproses di situ, sehingga mereka tahu perannya di mana dan harus bagaimana untuk membantu anaknya supaya bisa mencapai hasil yang lebih maksimal begitu ya. Ya, sahabat Bunda semuanya. Jadi belepotan ya, panjang ya kalau kita berbicara masalah membantu anak secara profesional dengan menggunakan salah satu teknik ya, ini terapi bermain, karena ini adalah salah satu cara yang sangat natural kita bisa masuk ke dalam diri anak ya. Itu membutuhkan waktu dan tentunya penjelasannya cukup panjang. Semoga sabar menyimaknya, insya Allah secara perlahan kalian bisa memahaminya. Dan yang paling penting adalah setiap kita itu punya cara dan ciri khas kita masing-masing dalam menjalankan suatu teknik ya untuk membantu orang lain. Jadi temukanlah keunikan diri Anda dan bangunlah sisi daya tarik yang membuat klien kita atau orang-orang yang kita bantu itu merasa nyaman dengan diri kita. Itu yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap helper, apakah itu psikolog, apakah itu konselor. Karena
sisi naturalnya kita tidak bisa kita tutupi ketika kita masuk dalam sesi proses terapi yang sebenarnya, karena itu akan mempengaruhi dari proses yang kita jalani. Terima kasih untuk terus mengikuti Bunda, dan semoga paparan saya di video kali ini bisa membantu kita semuanya, dan saya mencoba untuk memberikan secara bahasa sederhana, dan semoga kita bisa memahami dengan mudah dengan cara kita masing-masing, dan tidak harus berpikir bahwa ini semua harus kita capai secara 100%. Kita punya caranya masing-masing untuk bisa melaksanakan ini. Teruslah belajar, dan ingatlah bahwa waktu yang kita lalui itu adalah sesuatu yang berharga yang tidak akan mungkin kita kembali lagi ke waktu tersebut. Sehingga belajarlah dari setiap detik yang kita lewati, dan itu akan memberikan makna bagi diri kita sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya. Terus dukung Bunda, komen di bawah ya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.